Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Sunanur Rahman, yang saya hormati para tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Mahmud, DKM Masjid Mujahidin, Ibu Bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Bapak Ibu, saudara-saudara, waktu Nabi mau menyampaikan khutbah, beliau naik ke atas mimbar. Di anak tangga pertama sampai anak tangga ketiga, Nabi ngucap amin 3 kali. Selesai khutbah, sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi waktu Tuhan mau khutbah, kami dengar Tuhan mengucap amin 3 kali, maksudnya apa ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, saudara-saudara, tadi waktu saya mau khutbah, malaikat Jibril turun. Muhammad, aku mau berdoa kepada Allah, mohon 3 permintaan, kamu aminkan doa saya. Saudara, logika kita ngomong, kalau malaikat Jibril yang berdoa, Nabi yang ngaminin, doanya tembus ke aras, dikabul oleh Allah Subhanahu. Apa doa malaikat Jibril? Pertama, celakalah manusia yang dalam waktu bilangan 1 tahun dia tidak pernah mengingat kesalahan dan dosa yang dia perbuat, lalu tidak mengadakan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi nyautin amin. Hei, hei, celakalah orang yang dalam 1 tahun dia gak pernah mau muhasabah, ingat kesalahan dan dosanya, bertobat kepada Allah. Celaka orang yang kayak begini. Nabi nyautin amin. Nih, semua kita yang malam ini hadir kan pasti pernah berbuat salah, betul apa enggak? Ada enggak orang kampung masjid yang kagak pernah bikin salah? Ada enggak? Semua kita ini tempatnya salah dan dosa, betul? Jangan sok suci. Hei, hei, jangan ngerasa bener sendiri, apalagi sampai nyalah-nyalahin orang. Jangan sok suci. Semua kita pasti pernah berbuat salah dan dosa. Agama memberikan tuntunan, manusia yang baik bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah, tapi manusia yang baik apabila berbuat salah menyadarinya, lalu segera bertobat kepada Allah Subhanahu. Cuma persoalannya, kalau kita melanggar perintah Allah, kita bisa langsung tobat kepada Allah. Tapi kesalahan kita kalau menyangkut hukukul adami, hak sesama manusia, Allah belum bukakan pintu tobat sebelum kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Hei, hei, hati-hati. Hukukul adami itu di akhirat berat. Nyaplok tanah tetangga, hukukul adami berat hisabnya di akhirat. Nyaplok tanah tetangga. Ada di kampung masjid yang kayak begitu? Ada? Mana dia orangnya? Pulang maulid nukar sendal sama yang bagusan. Hei, hei, mudah-mudahan di kampung masjid nggak ada yang kayak begitu. Di kampung sebelah banyak tuh yang kayak begitu tuh. Hei, hei, pulang ngaji ngincer nyari sendal yang paling bagus, ditukar. Hukukul adami di kampung sebelah banyak yang kayak begitu tuh.
Pas saya tanya orangnya, katanya pindahan dari kampung masjid. Kalau punya salah kepada Allah, mintalah ampun langsung. Tapi kalau menyangkut hukukul adami, maka Allah baru akan membukakan pintu tobat setelah kita minta maaf kepada orang yang kita zolimi. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, agama memberikan tuntunan semua kita yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah dan dosa. Ikuti kesalahanmu itu dengan memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, nih kita maulid, mudah-mudahan ini bukti cinta kita kepada baginda Nabi. Amin. Maka mulai saat ini dan seterusnya, daripada lisan kita ngomongin orang, daripada lisan kita fitnah orang, daripada lisan kita diem gak ngapa-ngapain, dawamkan sholawat, dawamkan zikir, dawamkan istighfar. Keutamaannya luar biasa, ringan dalam ucapan tapi berat dalam timbangan. Karena itu ikuti setiap perbuatan salah dan dosa dengan istighfar. La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al istimrar. Enggak ada kesalahan yang besar kalau kita hantam dengan istighfar, lama-lama hilang. Tapi tidak ada dosa kecil yang kita diamkan, kita lakukan terus-menerus tanpa dibarengi dan diiringi dengan istighfar, dia akan numpuk terus. Agama sudah memberikan tuntunan kepada kita, ikuti kesalahan dengan istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaka orang yang dalam 1 tahun dia nggak pernah mau ingat-ingat kesalahan dan dosa-dosanya. Nabi ngucap amin. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, celakalah manusia yang ketika namamu disebut Muhammad, dia nggak mau baca sholawat kepada dirimu. Nabi ngucap amin. Semua kita pasti di akhirat akan mengharap syafaat Nabi Muhammad SAW. Betul? Betul? Tapi celaka orang yang ketika nama Nabi disebut dia nggak mau baca sholawat. Bagaimana mungkin di akhirat mendapat syafaat kalau hidup di dunia nama Nabi disebut cuek bebek? Cuek bebek, ngerti cuek bebek? Diem aja, nggak mau baca sholawat. Padahal seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah karena nur baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat menceritakan begini, saudara. Ketika Nabi Adam tinggal di sorga, fasilitas serba ada, mau apaan aja bisa. Sorga fasilitasnya komplit, apa saja ada di sorga. Tapi Nabi Adam iseng. Kenapa iseng? Karena sendirian. Sama juga begini, saudara tinggal di Jakarta, apaan aja yang di Jakarta punya saudara. Istana Merdeka punya saudara, Monas punya saudara, Ancol punya saudara, GBK punya saudara. Apa saja yang ada di Jakarta saudara yang punya. Enak apa enggak? Tapi saudara tinggal di Jakarta sendirian. Saya tanya, enak apa enggak? Nabi Adam tinggal di sorga, fasilitas serba komplit, apa saja ada, tapi karena sendirian, iseng. Allah Maha tahu hambanya. Diciptakanlah Siti Hawa.
jenisnya berbeda dengan Nabi Adam. Siti Hawa seorang perempuan. Begitu Siti Hawa tercipta, Nabi Adam mau main megang aja. Tuh sifat laki-laki begitu tuh, nggak boleh lihat jidat licin. Kagak boleh lihat jidat licin, mau main cekel aja. Kata Allah, Adam, jangan main pegang sembarangan. Kalau kamu pengen Hawa halal jadi milik kamu, bayar maharnya. Kata Nabi Adam, ya Allah, dengan apa saya membayar mahar Siti Hawa? Kata Allah, antusolliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya belum dilahirkan ke alam dunia, tapi Nabi Adam mahar dengan ibu Hawa membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka Muhammad yang ketika orang mendengar namamu disebut, dia nggak mau baca sholawat kepada dirimu. Bapak Ibu saudara-saudara, semua kita ini hutang jasa teramat besar kepada baginda Nabi. Dan perlu diketahui, cintanya Nabi kepada kita ini nggak diragukan lagi. Jangan pernah menyaksikan cintanya Nabi kepada kita umat dan rakyat. Lihatlah sejarah, tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti kecintaan Nabi kepada kita? Pertama, untuk ukuran orang kampung masjid, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang berbekas di pipinya yang mulia. Ya Allah, saudara bisa bayangkan, Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul, rumahnya kecil, tidurnya geletak, beralaskan daun korma, berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kondisi yang demikian sederhana, Allah nawarin bantuan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu mau apa? Ngomong aja, asal bisa membuat hati kamu senang. Apapun yang kamu mau, aku berikan. Yang penting bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong aja. Mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Ngomong. Ya lu terusin aja dirilah. Semua itu aku berikan asal bisa membuat hati kamu senang Muhammad. Mau apa? Bilang saja. Dapat tawaran kayak begini dari Allah, Nabi nggak gelap mata, saudara. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi setelah mendapat tawaran begini dari Allah? Izan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau memang demikian ya Allah, apalah artinya jabatan tinggi, harta yang banyak, pangkat yang luas, itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil Nabi lebih mementingkan umat dan rakyat hidup sederhana daripada hidup mewah bergelimang harta, pangkat dan jabatan. Sekarang ada nggak pemimpin model begitu? Yang kedua, bukti cinta Nabi kepada kita ini, ketika di akhir hayat sebelum ruh keluar dari jasad,
3 kalimat yang terucap dari bibir mulia baginda Nabi yang didengar oleh Sayyidah Fatimah, putri tercinta beliau. Apa itu? As-sholat, as-sholat, sholat, dirikan sholat. An-nisa, ittaqun nisa, wanita, lindungi, hormati, muliakan wanita. Yang ketiga, ummati, ummati. Lihat sejarah. Seorang suami di akhir hayat Nabi nggak manggilin nama istrinya. Hei, hei. Sebagai seorang bapak di akhir hayat Nabi nggak manggilin anak semata wayangnya Sayyidah Fatimah. Sebagai seorang kakek di akhir hayat Nabi nggak manggilin cucu tercinta Hasan dan Husain. Tapi di akhir hayat, sebelum ruh keluar dari jasad, kalimat yang keluar dari bibir mulia baginda Nabi, ummati, ummati. Kita semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan malaikat Jibril dan malaikat Israel sebelum ruh baginda Nabi dicabut, kedua malaikat ini hadir, datang biiznillah ala suratil insan. Dengan izin Allah, dua malaikat ini turun menemui baginda Nabi dengan menyerupai manusia. Nabi tahu sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Israel. Nabi berkata kepada malaikat Jibril, Jibril, ajal saya sudah dekat. Iya Muhammad, ajalmu sudah dekat. Kalau memang ajal saya sudah dekat Jibril, akhbirni mali indallahi minal karamah. Jibril, kasih tahu kemuliaan apa yang akan saya dapat begitu saya menghadap kekasih saya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat Jibril, nggak usah khawatir Muhammad, inna abwabas sama qad futihat, pintu-pintu langit sudah terbuka, malaikat sudah berdiri menunggu dan siap menyambut kedatangan ruhmu yang suci. Nggak usah khawatir Muhammad. Kata baginda Nabi, alhamdulillah, kalau pintu langit sudah terbuka, malaikat sudah siap menunggu dan menyambut kedatangan saya, alhamdulillah. Tapi kemuliaan yang saya maksud bukan itu Jibril, bukan itu. Loh, yang kamu maksud bagaimana Muhammad? Iyalah, kalau saya pintu langit sudah terbuka, malaikat sudah menunggu, alhamdulillah. Tapi yang saya maksud umat saya bagaimana Jibril? Umat saya. Umat kamu yang mana Muhammad? Yang di kampung masjid setengah 12 masih bikin maulid, itu mereka bagaimana? Hei, hei, kita ini yang ditanyai. Umat saya yang di kampung masjid setengah 12 malam, mana kehujanan, masih bikin maulid, itu mereka bagaimana Jibril? Kata malaikat Jibril, oh, orang-orang kampung masjid. Oh, nggak usah khawatir Muhammad, Allah sudah memberikan jaminan. Alhamdulillah. Allah sudah menjamin. Dalam hadis qudsi baginda Nabi menyatakan, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Muhammad, surga diharamkan dimasuki umat-umat lain sebelum umatmu Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Inilah bukti kecintaan baginda Nabi kepada kita. Maka pantas kalau kemudian malaikat Jibril berdoa, celakalah orang yang ketika nama Muhammad disebut dia tidak pernah baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua. Yang ketiga, yang terakhir, doa malaikat Jibril, celakalah manusia
yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Malaikat Jibril doa kayak gini, celakalah orang yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi ngucap amin. Saudara, tiap kita ini anak dari ibu dan bapak kita, betul apa tidak? Perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita nggak akan bisa kita balas budi baiknya. Dunia dan seisi alam ini kalau kita serahkan untuk membayar balas budi orang tua kita, nggak bakalan bisa. Apa yang kita nikmati sekarang, apa yang kita punya sekarang, wasilahnya tidak lain adalah perjuangan dan pengorbanan dari orang-orang tua kita. Bapak kita perjuangan dan pengorbanannya luar biasa, tidak mengenal letih, tidak mengenal lelah, siang kepanasan, malam kedinginan, hujan ya kehujanan. Demi apa? Mengais rezeki demi kita anak-anaknya, betul apa tidak? Bapak kita itu saudara lebih sering menahan rasa lapar, yang penting anak-anaknya pada kenyang. Pengorbanan dan perjuangannya sungguh luar biasa. Ibu kita tadi, Ki Anom sudah menyampaikan pengorbanan seorang ibu. Jasa keduanya, andai kata dunia dan seisinya kita kasih mereka, tidak akan cukup untuk membayar balas budi mereka. Karena itu, buat saudara yang orang tuanya masih ada, teruslah berbakti kepada keduanya. Buat kita yang orang tuanya sudah tidak ada, tidak menutup pintu agar kita terus berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bagaimana cara berbakti seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Kirimkan mereka doa dan kirimkan mereka pahala, khususnya pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Tidak mengurangi pahala kita, pahala sedekah yang kita lakukan, niatkan khusus buat orang-orang tertua tercinta yang sudah tiada. Saya yakin seyakin-yakinnya pahala yang kita kirimkan khusus sedekah buat orang tua kita sampai. Saya ingin tutup dengan sebuah riwayat bersumber di sadur dari kitab As'adur Rafiq, sarah dari kitab Sulamut Taufik. Dulu ada seorang ibu ditinggal mati anak gadis semata wayangnya. Karena punya anak gadis cuma semata wayang, ini ibu tiap hari kepikiran, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Tiap hari selalu terbayang wajah anak gadis semata wayangnya. Datang ini ibu ke Imam Hasan Al-Basri konsultasi. Tuhan saya punya anak gadis semata wayang, belum lama meninggal. Saya kangen banget sama anak gadis semata wayang saya. Tuhan berikan saya amalan supaya saya bisa ketemu sama anak gadis saya tersebut. Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu nanti malam selesai sholat Isya, sholat sunnah 4 rakaat, terus baca sholawat sampai ibu tidur. Dikerjakan amalan ini oleh ibu tersebut. Tidur tuh ibu. Dalam tidur ibu itu mimpi ketemu anak gadisnya yang semata wayang. Rindu berhari-hari terpendam, terbayar sudah. Dalam mimpi si ibu ketemu sama anak gadis semata wayangnya. Tapi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dalam mimpi si ibu ini melihat anak gadis semata wayangnya sedang disiksa di dalam kubur. Hati orang tua mana yang sanggup melihat anaknya tersiksa? Betul apa enggak? Sontak ibu ini bangun mendusin istighfar, astagfirullah. Pagi-pagi bener selesai sholat subuh, ini ibu pergi menemui Imam Hasan Al-Basri. Tuhan semalam saya ngerjain amalan Tuhan sampai saya tidur.
Alhamdulillah dalam tidur saya ngimpi ketemu anak gadis saya, tapi kenapa anak gadis saya sedang diazab di dalam kuburnya? Tuhan saya berikan saya amalan, saya harus berbuat apa? Mudah-mudahan dengan perbuatan itu anak saya siksa kuburnya dapat dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu sedekah, pahala sedekah ibu niatkan kirim buat anak gadis ibu yang sudah meninggal dunia. Ibu punya tenaga, sedekahkan tenaga ibu. Ibu punya makanan, sedekahkan makanan ibu. Ibu punya ilmu, sedekahkan ilmu ibu. Ibu punya uang, sedekahkan uang ibu. Sesuai batas kemampuan, niatkan pahala sedekah itu kirim buat anak gadis ibu yang sudah meninggal dunia. Pulang nih ibu, hari berganti datang minggu, minggu pergi berganti dengan bulan. Nih ibu nggak datang-datang lagi ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Satu malam Imam Hasan Al-Basri tidur. Dalam tidur beliau ngimpi ngelihat gadis cantik, demplon, semok, bohai, apalagi dah tuh? Hah? Geboy. Ngelihat gadis cantik jelita berdiri di depan bangunan megah dan mewah, memakai mahkota berlapiskan emas, bertahtakan berlian mutiara. Cantik bukan main, berdiri di depan gedung megah, pakai mahkota. Kagum Imam Hasan Al-Basri, luar biasa. Lagi kagum-kagumnya tuh perempuan datang maranin. Imam Hasan Al-Basri gelagapan. Oh, kalau perempuan cakep kagak ulama kagak kita, Pak. Kita kalau diparanin perempuan cakep kan gelagapan, benar. Kalau yang maranin nenek-nenek gampang aling. Imam Hasan Al-Basri lagi kagum-kagumnya tuh perempuan datang maranin. Tuan saya kenal gak sama saya? Kata Imam Hasan Al-Basri, saya nggak kenal sama kamu. Tuan saya, ketahuilah beberapa hari lalu datang seorang ibu minta amalan. Tuan saya berikan sedekah, pahala sedekah kirimkan buat anak gadisnya yang sudah meninggal. Untuk ibu saya, Tuan saya, ibu saya pernah melakukan sedekah, pahala sedekahnya dikirimkan buat saya. Alhamdulillah, wasilah sedekah yang dilakukan ibu saya, pahalanya dikirimkan buat saya, mampu membuka pintu rahmat Allah. Saya mendapat nikmat kubur. Saudara, buat kita yang orang tua kita sudah meninggal dunia, bukan tertutup pintu berbakti kepada mereka berdua. Kirimkan doa, kirimkan pahala, khususnya sedekah, niatkan buat mereka, dan mudah-mudahan itu menjadi wasilah terbukanya pintu rahmat dari Allah. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah berkalang dengan tanah, mereka mendapat nikmat kubur. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin. Orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan mereka ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya, mendapat nikmat kubur. Amin. Kita diberikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha, dan yang terpenting mudah-mudahan kehadiran kita malam ini bukti dari kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kelak di yaumil akhir kita semua mendapat syafaat dari beliau. Bidil karniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin.
Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.